Mungkin saya saja yang akan membuka. Iya, Jadi di langsung aja. sini arsitektur vernakular kita ada Jojo, Magda, Debbie, dan saya sendiri sebagai Mhm. presenter saat ini. Pertama akan dijelaskan oleh Saudari Magda pengertian arsitektur vernakular. Waktu dipersilahkan Saudari Magda. Magda, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya akan menjelaskan pengertian arsitektur vernakular. Istilah vernakular terdiri berasal dari kata verna dari bahasa Latin yang artinya dalam negeri, penduduk asli, pribumi, budak pribumi, atau rumah buatan pribumi. Arsitektur vernakular menurut Paul Oliver dalam Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World adalah terdiri dari rumah rakyat yang dibangun yang terkait dengan konteks lingkungan mereka dan sumber daya tersedia yang dimiliki atau dibangun menggunakan teknologi tradisional. Semua bentuk arsitektur vernakular dibangun untuk memenuhi kebutuhan spesifik untuk mengakomodasi nilai-nilai ekonomi dan cara hidup budaya yang berkembang. Untuk karakteristik dari arsitektur vernakular, yang pertama adalah dibangun dengan tenaga ahli lokal dan tanpa arsitek profesional. Untuk yang kedua, dibangun sesuai kondisi fisik sosial, budaya, lingkungan setempat. Lalu memanfaatkan sumber daya fisik, sosial budaya, religi, teknologi, dan material setempat. Memiliki tipologi bangunan awal dalam wujud hunian, dan lainnya yang berkembang di dalam masyarakat tradisional, serta berdaya tampung khusus dan memiliki tujuan berdasar nilai-nilai budaya masyarakat, ekonomi, dan cara hidup masyarakat setempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Toda lagi. Oke, saya akan menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi. Nah, vernakular ini mungkin teman-teman agak sedikit sulit untuk membedakan tradisional, vernakular, dan neo-vernakular. Namun, tiga jenis itu memiliki faktor yang nyaris sama, yaitu faktor lingkungan, teknologi, selanjutnya adalah budaya. Yang paling khas itu adalah budaya. Untuk lingkungan, dia ada geografis, geologis, iklim, suhu. Selanjutnya teknologi, pengelolaan sumber daya, keterampilan teknis bangunan. Selanjutnya juga untuk budaya, di situ ada falsafah, poin-poin penting dari adat sendiri, persepsi, religi, struktur sosial, dan keluarga, serta ekonomi. Ini kita ambil dari Hartman dalam buku Environment and Culture. Selanjutnya, sekilas tentang arsitektur tradisional. Sebelum kita memahami apa itu arsitektur vernakular, kita mesti tahu dulu apa itu arsitektur tradisional, supaya kita bisa membedakan. Jadi jangan sampai kita menyamakan tradisional dan vernakular, walaupun hampir sama. Tradisi adalah sebuah praktek, kebiasaan, atau cerita yang dihafalkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itu pula untuk arsitektur bangunan tradisional dirancang dengan pakem-pakem tertentu menurut budaya setempat, mulai dari awal tahapan pembuatan hingga bentuk bangunan. Nah, untuk tradisional ini, teman-teman, dia dibangun menggunakan pakem yang tidak bisa dirubah. Memang dari awal budaya itu lahir sampai kapanpun dia caranya akan tetap sama. Misalnya, contohnya seperti ini. Mohon maaf, saya ulang. Nah, jadi di video ini disampaikan, karena kita mengambil arsitektur vernakular dari adat Baduy, vernakular dan tradisional bisa dibedakan dari Baduy dalam dan Baduy luar. Untuk contoh yang tradisional itu adalah Baduy dalam. Dikatakan di dalam video itu tadi, untuk Baduy dalam, mereka mendirikan rumahnya menggunakan pakem-pakem yang sah dan tidak bisa dirubah. Berbeda dengan Baduy luar. Baduy luar itu sudah termasuk vernakular. Vernakular dalam artian untuk Baduy luar, mereka bisa mendirikan bangunan menggunakan paku.
Terus arahnya bisa terserah saja, entah itu tenggara, timur, barat, utara, selatan, terserah. Tetapi untuk Baduy Dalam, mereka hanya bisa mendirikan rumah menghadap utara dan selatan, dan tidak bisa mendirikan rumah dengan menggunakan paku. Jadi inilah arsitektur tradisional. Konsep dari arsitektur tradisional itu adalah yang seperti dianut oleh Baduy Dalam. Pakem tidak bisa dirubah. Nah, untuk vernakular, contohnya Baduy Luar itu tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jojo untuk perbandingan. Saudari Jojo. Terima kasih atas waktunya, Toda. Dari slide ini kita bisa lihat, ini ada beberapa perbandingan yang kelompok kami berikan, dari tradisional, vernakular, sampai neo-vernakular. Yang pertama adalah ideologi. Untuk tradisional sendiri, itu yang seperti Toda katakan tadi, terbentuk oleh tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki paham-paham dan keharusan-keharusan yang harus diikuti dan menjadi sesuatu yang dijadikan secara turun-temurun. Sedangkan vernakular sendiri adalah terbentuk oleh tradisi turun-temurun, tetapi terdapat pengaruh dari luar, baik fisik maupun non-fisik, seperti yang disebutkan pada karakteristik tadi, itu ada faktor-faktor ekonomi dan sosial, dan juga itu sebagai bentuk perkembangan dari arsitektur tradisional. Dan untuk prinsip sendiri, tradisional itu adalah tertutup dari perubahan zaman, terpaut pada suatu kultur, kedaerahan, dan mempunyai peraturan dan norma-norma keagamaan yang kental. Yang dapat kita tangkap adalah seperti tradisional itu adalah sesuatu yang pakem dan tidak bisa diubah. Kalau vernakular sendiri adalah arsitektur yang berkembang setiap waktu untuk merefleksikan lingkungan, budaya, dan sejarah dari daerah di mana arsitek tersebut berada. Transformasi dan situasi kultur homogen ke situasi yang lebih heterogen. Dan yang terakhir adalah ide-ide desain. Untuk tradisional sendiri itu lebih mementingkan fasad atau bentuk, ornamen sebagai suatu keharusan. Dan untuk vernakular sendiri, ide desainnya adalah ornamen sebagai pelengkap. Tidak meninggalkan nilai-nilai setempat, tetapi dapat melayani aktivitas masyarakat di dalam. Oke. Dan untuk kesimpulannya, arsitektur vernakular merupakan karya arsitektur yang tumbuh dari kondisi lingkungan yang mencakup nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat pada masanya, namun tidak terikat pada pakem-pakem yang ada pada konsep arsitektur tradisional. Simpelnya seperti ini, perbedaan vernakular dan tradisional adalah arsitektur tradisional itu adalah arsitektur atau bangunan asli yang didirikan oleh masyarakat-masyarakat lokal dan masyarakat-masyarakat tradisional, sedangkan arsitektur vernakular adalah bentuk simpel dari arsitektur tradisional dikarenakan ada beberapa faktor-faktor pendukung seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Debbie, dipersilahkan. Silakan Debbie. Terima kasih Jojo. Sekarang kita bahas tentang vernakular konsep. Jadi arsitektur vernakular dewasa ini. Jadi banyaknya arsitek dan masyarakat di era modern seperti saat ini itu ingin banyak bernostalgia terhadap style kehidupan yang lama. Salah satu upaya bernostalgia adalah dengan cara mengkombinasikan style modern dengan konsep vernakular yang istilahnya dengan neo-vernakular. Nah, kehadiran konsep arsitektur neo-vernakular itu dianggap sebagai salah satu solusi kerinduan manusia modern akan nuansa arsitektur tradisional. Namun, dikonsep dengan berbagai Putus-putus Saudari Debbie. lebih
Saudara Debbie, putus-putus suaranya. Coba di take over sama Marco Kara. Oke. Karena putus-putus ya. Ya, Pak. Jadi saya akan lanjutkan kembali kehadiran konsep neovernakular ini konsep terakhir dari ketiga komponen itu. Jadi nuansa arsitektur tradisional itu terdiri dari berbagai material, cara elemen dan modern yang lebih canggih. Contohnya kita mengambil karena kita membahas tentang Baduy, rumah adat Baduy, kita melihatnya Alpha Omega School yang ada di Banten. Alpha Omega School ini adalah salah satu contoh konsep neo-vernakular. Di atapnya sendiri tetap menciri khaskan suku Baduy itu sendiri, rumah adat Baduy, dan juga ada pondasi-pondasi yang masih tetap dipegang. Tetapi lihat di bagian tengahnya, mereka sudah mengenal kaca untuk membangunnya. Terus juga ada baja dan menempatkannya tanaman-tanaman di dalam vegetasi dan juga sudah bertingkat gitu. Jadi sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin bertanya atau menyanggah. Oh iya, satu, Alpha Omega School. Kalau dilihat dari materialnya, Alpha Omega School adalah bangunan antara tradisional yang jelas-jelas vernakular dan ada unsur neo-vernakular. Menurut kalian, bangunan ini lebih cocok di vernakular atau neo-vernakular? Ini lebih cocok neo-vernakular, Pak. Oke.